أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang mana telah mengumpulkan kita di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada setiap langkah kita menuju majelis ini. Kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mana sampai detik ini pula kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, dan juga kita diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jal, yaitu yang berupa nikmat iman dan Islam. Sebuah kenikmatan yang besar dan agung yang merupakan tonggak penentu keselamatan seorang hamba. Jikalau seorang hamba menjaga anugerah iman ini agar jangan sampai terkontaminasi, terkotori dengan noda-noda yang mencemarinya, baik itu berupa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, khurafat, kemudian hal-hal yang dimunculkan dalam agama dan amal maksiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, panutan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jal sehingga beliau menjadi pelita bagi umatnya, menunjukkan segala macam kebaikan bagi umatnya, serta memperingatkan umatnya dari segala macam kejelekan untuk dijauhi. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Tadi sudah kita sempat singgung bahwasanya iman adalah anugerah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Tidak ada nikmat yang melebihi ini dibandingkan nikmatul iman. Karena iman adalah tolak ukur seorang, tolak ukur keselamatannya. Maka seorang muslim tentu hendaknya untuk senantiasa dari waktu ke waktu menilik kembali, melihat kembali bagaimana keimanannya. Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk yang rentan untuk lupa, rentan untuk lalai, rentan untuk salah, rentan untuk tergelincir kepada kesalahan. Sehingga ini menuntut dia untuk senantiasa dari waktu ke waktu untuk melihat kembali sejauh mana keimanan dia. Dan yang namanya iman itu memang bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang kita sendiri bisa merasakannya dengan melihat keadaan kita. Ternyata kita kadang di beberapa waktu itu merasakan semangat sekali untuk beribadah, untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Namun kadang kita mendapati diri kita sendiri di sebagian waktu ternyata rasa malas itu ada, semangat turun itu ada. Bahkan
mungkin amal-amal itu tidak seperti di hari-hari lainnya. Ada penurunan, baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Maka ini adalah indikasi bahwasanya memang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada naik turunnya. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan orang yang mendapatkan hidayah pula. Sehingga ini mengisyaratkan bahwasanya hidayah itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan memang iman lagi bertambah. Ini mengisyaratkan bahwasanya iman juga bertambah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Dan dari konsekuensi bertambahnya iman, maka jelas ada kalanya iman itu ada masa-masa ia turun, berkurang. Dan itulah yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khalaq. Artinya sungguhnya iman itu bisa usang, kata Rasulullah SAW. La yakhlaqu, bisa usang. Fi jawfi ahadikum, pada hati diri kalian. Karena saking lamanya, maka iman itu bisa usang. Kama yakhlaqu thawbul khalaq, sebagaimana baju. Baju itu kalau kita menekan baju semakin lama dia semakin usang. Maka yang namanya baju semakin lama ya semakin usang, rentan mungkin sobek. Jahitannya mulai lepas mungkin. Seperti itulah baju. Sehingga Rasulullah SAW memisalkan iman itu seperti baju ini. Sehingga kalau tidak kita koreksi kembali, kita lihat kembali bagaimana keimanan kita, maka kita tidak bakalan bisa menambal, bisa untuk mengangkat kembali keimanan kita. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki, memperbaharui iman di hati-hati kalian. Karena tadi sebagaimana yang telah kita singgung, manusia itu rentan untuk lalai, rentan untuk lupa, rentan untuk terjatuh, tergelincir pada kesalahan. Sehingga ini akan atau menunjukkan keimanannya ada penurunan. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya kita perlu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperbaharui iman kita, agar mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita bisa untuk segera kembali bersemangat untuk menaikkan keimanan. Dan di antara ataupun atau sebelum itu, yaitu meningkatkan keimanan, menyuburkan kembali keimanan kita. Ini merupakan salah satu usaha seorang hamba yang paling besar. Karena
Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya nikmat iman, anugerah iman ini adalah anugerah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Ia adalah tolak ukur keselamatannya. Maka az-ziyadah atau penambahan, peningkatan atau penyuburan terhadap sesuatu tidak adalah yang lebih besar dan tidak ada yang lebih penting daripada peningkatan kita terhadap keimanan kita. Harta bisa bertambah, umur juga bisa bertambah, keturunan juga bisa bertambah, relasi hubungan juga bisa bertambah. Namun penambahan kita terhadap iman melebihi itu semua. Urgensi upaya kita untuk terus meningkatkan keimanan kita itu tentunya melebihi kepentingan kita untuk menambah harta kita dan sebagainya. Karena iman ini adalah tolak ukur penentu keselamatan seorang hamba. Sehingga ini merupakan atau peningkatan keimanan kita merupakan hal yang paling besar yang harus kita perhatikan. Tentu kita tidak mengesampingkan kewajiban kita, mungkin sebagai kepala keluarga harus menafkahi, tidak, tetapi kita perlu waktu pula untuk menilik kembali keimanan kita. Dan peningkatan kita terhadap keimanan kita ini di antara sebab kita bisa mewujudkannya adalah dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mengapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman ketika menceritakan ucapan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, dan ketika salah satu surat dari Al-Quranul Karim itu turun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan Nabi jelas menyampaikannya kepada para sahabat, pada kaum mukminin, maka orang-orang munafik itu diantara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Adakah di antara kalian yang bertambah imannya karena ayat ini, karena surat yang turun ini? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka sejatinya surat yang turun itu menambah keimanan mereka dan mereka mendapatkan kabar yang gembira. Maka jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya ayat-ayat Al-Quranul Karim yang turun itu zadathum imanan, menambah keimanan orang-orang mukmin, menambah keimanan orang-orang mukmin. Maka bisa kita fahami bahwasanya faktor terbesar agar kita bisa meningkatkan keimanan kita, maka kita perlu kembali untuk memperhatikan Al-Quranul Karim, memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Agar apa? Agar bisa meningkatkan keimanan kita. Dan kabar gembira yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah kabar gembira keimanan mereka itu bisa meningkat karena ayat yang turun tadi atau surat yang turun tadi mereka memahaminya dan mengamalkannya,
sehingga itu merupakan sebuah kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin. Mereka mendapatkan kabar gembira, mendapatkan nikmat dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Jadi kalau kita sudah mengetahui sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa Al-Qur'anul Karim ini merupakan faktor terbesar untuk meningkatkan keimanan kita, maka timbul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita mengupayakan keimanan kita meningkat dengan Al-Qur'anul Karim? Jazakallahu khairan. Ada beberapa poin yang itu berkaitan tentang peningkatan kita terhadap keimanan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu memang kalamullah. Meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berkata dengan Al-Qur'anul Karim, mengucapkannya. Itu adalah kalamullah, kalam ilahi, yang Allah Subhanahu wa taala memang turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Qur'anul Karim yang kita baca, yang kita bisa lihat, kemudian tertulis pada mushaf-mushaf, itu sejatinya adalah kalam ilahi, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita meyakini seperti itu, maka akan timbul rasa pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim. Mengapa? Karena ini adalah kalamullah. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, Allah yang kita sembah, itu telah berfirman seperti ini, telah berkata seperti ini, telah berucap seperti ini. Kalau kita saja itu memberikan perhatian penuh atau memberikan penghormatan, memberikan pengagungan terhadap perkataan orang yang lebih tua dari kita, misalnya orang tua kita, atau atasan kita, atau kan bahkan mungkin lebih dari itu, pejabat-pejabat kita mengiyakan, menghormati perkataannya. Terlebih ini adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah. Apa iya kita tidak mengindahkannya? Apa iya kita tidak memiliki rasa pengagungan terhadapnya? Tentu seharusnya lebih tinggi dibandingkan perkataan yang lain. Karena ini adalah kalamullah. Allah mengucapkannya, berkata seperti itu. Maka kalau kita benar-benar meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini adalah kalamullah, maka ini seharusnya menggugah hati kita untuk memberikan penghormatan yang penuh, pengagungan yang penuh terhadap Al-Qur'anul Karim dibandingkan perkataan-perkataan yang lain, ucapan-ucapan yang lain. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah dikatakan kepada beliau, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wahai Muhammad, jikalau ada salah seorang di antara mereka orang-orang musyrik itu istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, meminta keamanan kepadamu, faajirhu, maka lindungi dia, maka berikan keamanan, status keamanan bagi dia. Sehingga apa? Hatta yasma'a kalamullah, agar ia mendengar kalamullah.
agar bisa jadi orang musyrik itu ketika mendengar kalamullah, ketika berada di bawah keamanan Rasulullah SAW, bisa mendapatkan hidayah dengan mendengar kalamullah. Maka sekali lagi, ketika seseorang meyakini, beriktikad sungguh-sungguh bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, benar-benar perkataan Allah Azza wa Jal, maka sejatinya seharusnya menimbulkan pengagungan yang sangat besar di hatinya untuk kalamullah ini, melebihi perkataan atau ucapan yang lain. Poin yang kedua, upaya kita meningkatkan keimanan dengan Al-Quranul Karim, yaitu dengan cara apa? Tilawatuhu wa qiraatuhu, membacanya. Seorang muslim itu hendaknya tidaklah ia melewati sehari semalam kecuali ia membaca Al-Quranul Karim. Begitulah sepatutnya. Jangan sampai kita melewati sehari semalam kecuali kita telah membaca Al-Quranul Karim. Usahakan jangan sampai kita melewati hari itu begitu saja tanpa kita membaca Al-Quranul Karim. Karena ini penting sekali bagi kehidupan kita, bagi keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Kalau kita telah membacakan kepadamu wahai Muhammad, maka ikutilah bacaan tersebut. Disuruh untuk membaca Al-Quran. Thumma inna alaina bayanah, kemudian kamilah yang akan menjelaskan kepadamu bayannya, penjelasan Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW juga telah berkata kepada para sahabatnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'anul Karim, karena nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang memberikan syafaat bagi orang yang gemar membacanya. Syafi'an li ashabihi. Sehingga ini menuntut kita, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, upayakanlah, sekali lagi upayakan setiap hari itu kita membaca Al-Quranul Karim. Kami tidak mengatakan harus sekian juz, harus sekian lembar, tidak. Namun upayakan. Adalah waktu kita untuk duduk sejenak, duduk sebentar untuk membaca Al-Quranul Karim. Masing-masing dari kita tentu berbeda-beda kemampuannya untuk sejauh mana atau berapa lama membaca Al-Quran. Tapi janganlah hari itu lewat begitu saja tanpa kita membaca Al-Quranul Karim. Dan inilah yang dicontohkan oleh para salaf kita. Para sahabat itu semangat sekali membaca Al-Quranul Karim. Maka di antara mereka ada yang 7 hari selesai membaca Al-Quranul Karim. Bahkan diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau didapati hari itu beliau belum membaca Al-Quranul Karim, kemudian ingat di malam harinya, beliau ingat bahwasanya hari itu beliau belum membaca Al-Quranul Karim, beliau membaca Al-Quranul Karim terlebih dahulu untuk kemudian mengakhirkan tidurnya. Agar apa? Agar beliau ini memiliki wirid harian. Jadi di antara wirid harian yang dicontohkan oleh para sahabat, para salaf kita adalah membaca Al-Quranul Karim. Ini penting sekali. Makanya juga sebagian ulama pernah mengatakan, ketika aku memperbanyak bacaan Al-Quranku, maka pada hari itu pula aku itu seakan-akan dimudahkan pula untuk mencatat hadis Rasulullah SAW. Semakin aku lama membaca Al-Quranul Karim, semakin banyak ayat yang beliau baca, maka beliau mendapati ketika menyerap
ilmu, mencatat hadis dari gurunya itu semakin banyak. Ini menunjukkan ketika seseorang tidak lepas dari bacaan Al-Quranul Karim, maka ada indikasi keberkahannya. Semakin berkah waktunya, semakin berkah pekerjaannya. Ada efeknya, efek yang positif terhadap kehidupannya. Maka hendaknya upayakanlah kita, terutama yang lebih sempurna lagi, lebih baik lagi ketika masih waktu fresh ya, yaitu ketika setelah subuh misalnya, atau kalau bisa qiyam sebelum itu, sebelum subuh, maka bangun, wudu, tidak lewatkan yang namanya witir, kemudian membaca Al-Quranul Karim. Ketika seseorang mengawali harinya untuk membaca Al-Quranul Karim, maka ini tanda kebaikan. Ketika pikiran masih fresh, tidak jenuh dengan pekerjaan dan seterusnya, mengawali harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan lisan ini, lisan kita, lidah kita, kalau setiap hari terlatih untuk membaca Al-Quranul Karim, maka akan mendapati kelezatannya. Begitu pula hati kita akan mendapati kelezatannya. Orang yang jarang membaca Al-Quranul Karim itu lisannya pilu untuk membaca kembali Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena jarang membaca. Kalau kita merutinkan Al-Quranul Karim setiap hari kita baca, maka lisan kita ini sudah familiar dengan Al-Quranul Karim, sehingga tidak pilu untuk membaca. Karena kalau ditinggalkan beberapa hari atau bahkan lebih dari seminggu, maka lisan ini kaku. Dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Semakin jarang membaca Al-Quranul Karim, maka lisan itu kaku untuk membacanya. Kemudian selanjutnya, poin berikutnya, bahkan sebelum kita menginjak ke poin berikutnya, bahkan sebagian ulama itu mengatakan, hadirin sekalian semoga rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, seperti Ishaq ibn Rohoyah rahimahullah, salah seorang imam yang itu temannya Imam Ahmad rahimahullah, mengatakan dimakruhkan seorang muslim itu lewat 40 hari dia tidak menghatamkan Al-Quranul Karim. Jadi kata beliau, kata Ishaq ibn Rohoyah, dimakruhkan seseorang itu melewati 40 hari ya, kemudian ia belum menghatam Al-Quranul Karim. Ini beliau seperti itu karena beliau mendapati riwayat dari Rasulullah SAW ketika berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ketika Abdullah bin Amr bin As meminta Rasulullah SAW keringanan untuk beramal lebih, karena semangat beliau untuk beribadah, maka beliau mengatakan di salah satu riwayat, iqra'u fi arba'in, iqra'ul Qur'ana fi arba'ina yauman, bacalah Al-Qur'anul Karim dalam 40 hari. Poin berikutnya, hadirin sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain membaca, yaitu al-istima' ilaih, mendengarkan Al-Qur'anul Karim ketika Al-Qur'an itu dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang jikalau disebut Allah Azza wa Jalla bergetar hatinya, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Maka orang-orang yang seksama memperhatikan dan mendengarkan Al-Quranul Karim ketika dibaca, maka Al-Quran yang ia dengarkan ini dengan seksama akan menyentuh hatinya, sehingga akan bertambah keimanannya. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Sehingga selain membaca, kita juga dianjurkan ketika Al-Quran itu dibacakan, kita untuk dengan seksama memperhatikan dan mendengarkannya, agar kita bisa menyerap Al-Quranul Karim sehingga masuk ke dalam hati, dan itu
adalah faktor bertambahnya keimanan dalam hati kita. Poin berikutnya, hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hifdzul Quran. Menghafal Al-Qur'anul Karim. Karena seseorang ketika menghafal Al-Qur'anul Karim, maka tentu di hatinya itu ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, memorinya ada di hatinya tersebut. Maka ini merupakan faktor besar pula untuk menambah keimanannya. Maka kita berusaha, berupaya masing-masing dari kita, walaupun mungkin ia tidak hafal semuanya, namun setidaknya sedikit demi sedikit adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang kita pelajari dan kita hafalkan, agar ada memori Al-Quran dalam hati kita. Hati itu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti wadah. Hati itu tuh seperti wadah. Taruhlah seperti gelas. Gelas yang kosong ini kalau kita isi, maka sesuai dengan apa yang kita isi. Kita isi teh, kita isi kopi, air putih, atau jus, maka seperti itulah warnanya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inna hadhil qulub aw'iyah. Sungguhnya hati-hati itu seperti aw'iyah, bejana. Dia wadah. Wadah makan, wadah minuman. Fal yanzur ahadukum bima yamla'u wi'a'ah. Maka setiap di antara kalian hendaknya melihat hatinya itu diisi dengan apa. Dan tentunya Al-Quran itu merupakan sebuah kebaikan, al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk kepada hati, maka memberikan efek positif. Namun tentunya ketika kita berbuat maksiat, ketika kita mengisi hati kita dengan sesuatu yang kotor, maka juga akan mempengaruhi hati tersebut, sehingga hati bisa terkontaminasi, ternodai. Oleh karenanya dianjurkan kita untuk berupaya untuk menghafal Al-Qur'anul Karim, walaupun mungkin tidak semuanya karena keterbatasan usia kita ataupun keterbatasan kekuatan hafalan kita, namun kita berupaya sedikit demi sedikit adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang kita pelajari kemudian kita hafalkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lah ma'a as-safaratil kiram." Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim sedangkan ia hafal terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu, maka ia beserta para malaikat. Disebut as-safarah al-kiram karena malaikat itu adalah yang menjembatani antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Artinya para malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan tugas-tugas yang itu berhubungan dengan para hamba Allah, dan mereka adalah para malaikat itu al-kiram, yaitu yang berperingai baik. Sehingga ini adalah salah satu anjuran dari Rasulullah SAW agar kita bukan sekedar membaca tetapi berusaha pula untuk adalah sedikit demi sedikit menghafalnya. Kemudian poin berikutnya, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain membaca, selain mendengarkan, selain mungkin menghafal Al-Qur'anul Karim, di antara faktor terbesar kita mempertebal keimanan kita dengan Al-Quran yaitu tadabbur, mentadabburi Al-Quranul Karim. Tadabbur Al-Quranul Karim, karena memang di antara tujuan utama Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca begitu saja, tidak.
Bukan untuk sekedar dilantunkan, diperdengarkan begitu saja, tidak, tetapi di samping itu adalah kita dianjurkan atau dituntut untuk mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dan ia diberkahi. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar mereka para manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Dan agar orang yang berakal itu menjadi ingat. Sehingga di antara tujuan utama Al-Qur'an itu diturunkan agar ayat-ayatnya ditadabburi. Apa itu tadabbur? Ya, kita mendalami maknanya, maksudnya ayat tersebut. Sehingga kalau ayat itu yang diturunkan adalah sebuah kabar, maka kita mengimaninya, ujungnya, akibatnya. Kalau itu merupakan sebuah perintah, maka kita laksanakan. Kalau sebuah larangan, maka kita jauhi. Dan begitu seterusnya. Itulah inti tadabbur. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik karena hati mereka itu tertutup, tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka ini tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apa memang hati mereka ini sudah apa? Aqfal, terkunci, tergembok. Tidak mau membuka hatinya untuk mempelajari Al-Quran. Tidak mau membuka hatinya untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Ini sebuah celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mirip, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka ini tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka tentu mereka akan mendapati banyak kontradiksi dalam Al-Qur'anul Karim. Namun Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kalau benar-benar mereka mentadabburinya, maka jelas tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an itu adalah sebuah hak yang datang, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan dari satu wahyu ke wahyu yang lain itu saling bertolak belakang, saling berlawanan. Tidak mungkin. Sehingga ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar para manusia, tentunya kita semuanya pula, untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Bahkan tokoh ulama tafsir terkemuka yaitu Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah pernah mengatakan, jamaah sekalian, dan perkataan beliau ini perlu kita renungkan. Beliau mengatakan, inni a'jab mimman yaqra'ul Qur'an. Aku sungguh heran terhadap orang yang membaca Al-Qur'an. Kaifa yaltadzu bi qira'atihi wa la ya'rifu ta'wilah. Bagaimana bisa ia mendapatkan kelezatan ketika membaca Al-Qur'anul Karim sedangkan ia tidak mengetahui maknanya, tidak mengerti tafsirnya. Ini sebuah ucapan dari imam ahli tafsir yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Karena sebagaimana tadi, iya, membaca Al-Qur'anul Karim kita dianjurkan, sangat dianjurkan. Namun kita tidak mengesampingkan juga tadabburnya, mengetahui maknanya. Walaupun itu mungkin tafsir yang sangat ringkas, ada at-tafsirul muyassar, yang itu setidaknya ketika kita membaca satu ayat minimal kita mengetahui makna globalnya. Bagaimana misalnya cerita ini Allah Subhanahu wa taala
mengisahkan atau memberikan sebuah perintah atau larangan. Bagaimana ayat ini berbicara tentang sesuatu. Maka setidaknya walaupun itu tafsir ringkas, kita membacanya agar kita ketika membaca Al-Quranul Karim, ayat-ayat tersebut minimal tahu maknanya secara global. Sehingga itu memberikan efek positif terhadap hati kita, benar-benar menghayati dan mendapati kelezatannya, mendapati kemanisan membaca Al-Quranul Karim. Maka perkataan beliau, inni a'jabu mimman yaqra'ul Qur'an, aku sungguh heran terhadap orang yang membaca Al-Quranul Karim, kaifa yaltadzu bi qiraatihi wa huwa la ya'rifu ta'wilah. Bagaimana ia mendapati kelezatan membaca Al-Qur'an itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui maknanya. Maka ini sebuah renungan bagi kita agar kita ialah sedikit demi sedikit minimal baca tafsir yang ringkas. Untuk apa? Agar kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim mengetahui makna globalnya sehingga sangat memberikan kelezatan, efek positif terhadap hati kita, sehingga menambah keimanan kita. Terutama surat-surat atau ayat yang sering kita baca, seperti dalam sholat Al-Fatihah misalnya, surat-surat pendek yang mungkin sering kita lantunkan misalnya. Ini perlu kita telisik bagian sejauh mana kedalaman maknanya. Kemudian poin berikutnya, jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara upaya kita mempertebal, menambah dan menyuburkan keimanan kita dengan Al-Qur'anul Karim yaitu dengan cara mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Dan juga al-istimsaku bihi au at-tamassuku bihi, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu sendiri. Semakin orang itu benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, benar-benar menjadikan dirinya itu berdiri di atas batasan-batasan Al-Quranul Karim, mengamalkannya, maka akan semakin bertambah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga seseorang mengamalkan Al-Quranul Karim, melihat perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya, melihat larangan Allah, kemudian menjauhinya, mendengar berita-berita atau kabar yang Allah habarkan dalam Al-Quranul Karim, baik itu berhubungan dengan umat yang terdahulu, kejadian umat-umat yang terdahulu, ataupun yang akan datang, ataupun berkaitan dengan kabar hari akhirat, hari kiamat, maka mengimaninya. Maka ini semua akan menambah keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, ketika kita mendapati banyak hal yang sekarang disebarkan atau yang didengungkan di tengah-tengah masyarakat misalnya, di tengah-tengah kita, yang itu semuanya bertentangan dengan Al-Quranul Karim, tentu kita lebih untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, agar supaya keimanan kita tidak goyah, agar semakin keimanan kita bertambah. Banyak sekali hal-hal, terlebih dengan infitahud dunia, terlebih dengan sekarang di mana kita di zaman keterbukaan, akses informasi, berita dan seterusnya itu bisa didapatkan dengan mudah sekali. Dengan terbukanya internet dan aksesnya sangat luas, ilmu sangat mudah untuk didapatkan ketika seseorang misalnya hanya sebatas bermodal internet dan Google bisa mencarinya. Ini memang sebuah kenikmatan dalam satu sisi. Namun di sisi yang lain ini bisa jadi musibah bala. Mengapa? Karena setiap informasi yang masuk itu bisa kita baca, dan kalau tidak kita filter maka semua kita bisa melahapnya. Sehingga baik yang
yang baik maupun yang buruk akan tertelan mentah-mentah masuk ke hati. Hal yang buruk pun bisa masuk hati karena kita membacanya, melihatnya dari alat-alat yang kita lihat ini, dari akses internet ini. Kalau kita tidak memiliki filter, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan hanyut. Kita akan mengikuti arus fitnah ini, arus syahwat, arus syubhat. Sehingga perlu kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik." Wahai Muhammad, berpegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim mengandung pelajaran-pelajaran, prinsip-prinsip akhlak-akhlak yang mulia, maka perlu untuk berpegang teguh dengannya, untuk menjaga fitrah kita agar tidak tercampuri, ternodai dengan hal-hal yang itu menyelisih fitrah kita. Maka ini sangat penting sekali kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat beberapa generasi umat Islam, terlebih yang muda-muda, maka akan kita dapati bagaimana mereka hanyut dalam hal-hal yang itu tidak sesuai dengan fitrah manusia kita. Maka obatnya adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu sesuai dengan fitrah manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan manusia itu sendiri. Allah lah yang lebih tahu tentang manusia itu sendiri. Maka obatnya adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin." Sungguhnya, atau orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan menegakkan salat, sungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muslihin, yang memperbaiki keadaan. Makna ayat ini, ayyuhal ikhwah, hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan mengajak orang lain untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, mereka adalah orang-orang muslihun, orang-orang yang memperbaiki keadaan. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan pahala yang sangat besar yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman atau di tengah ketika ada kesesatan, penyimpangan itu tersebar, kemudian kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan mengajak orang lain untuk berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, maka ini bagian dari al-islah, dari memperbaiki keadaan. Dan hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan mengamalkan Al-Quranul Karim dan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, maka ini juga konsekuensinya adalah kita mengambil sunnah Rasulullah SAW. Karena tidaklah seseorang ia benar-benar dikatakan mengamalkan Al-Quranul Karim atau berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim kecuali ia juga harus mengambil dan berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Mengapa? Karena sunnah Rasulullah SAW adalah bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah Rasulullah SAW adalah bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ingatlah bahwasanya aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim wa mithlahu ma'ah, dan sesuatu yang semisal Al-Qur'anul Karim. Maksud beliau sunnah Rasulullah SAW, sunnah beliau. Makanya dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim.
Dan kami wahai Muhammad telah menurunkan kepadamu. Disebutkan menurunkan, berarti sunnah itu diturunkan. Menurunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, peringatan, yang mana itu adalah sunnah. Untuk apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu wahai Muhammad dengan sunnah ini menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi di antara fungsi utama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Maka jika dikatakan kita mengamalkan Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, maka konsekuensinya adalah kita juga mengambil berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Mengapa? Karena sunnah Rasulullah SAW itu tugasnya menjelaskan Al-Quranul Karim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan sunnah Rasulullah SAW itu ada 3 sisi. Ada kalanya datang dengan menegaskan apa yang sudah ada tertera dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana penegasan rukun Islam, rukun iman, pokok-pokok syariat, kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan begitu seterusnya. Ada kalanya sunnah itu datang untuk mentafsirkan, menjelaskan Al-Quranul Karim. Datang sesuatu yang global dalam Al-Quranul Karim, dijelaskan rinciannya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita sholat, maka secara global Al-Quranul Karim memerintahkannya. Dan ada beberapa poin yang itu diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim tentang waktunya. Namun rincian waktunya, rincian berapa rakaatnya, rincian bagaimana kaifiyatnya, maka sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Dan banyak hal yang lain. Sehingga ketika kita mengamalkan Al-Quranul Karim, maka kita juga diharuskan mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah kesempatan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang mentato tubuhnya atau dimintain tato. Maka datanglah Ummu Ya'qub, salah seorang wanita dari kalangan tabi'in, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah beliau, aku mendengar kamu berkata bahwasanya orang yang mentato tubuhnya dilaknat. Dan aku ini membaca Al-Quranul Karim dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir. Aku buka mushaf itu, tapi aku tidak mendapatkannya, wahai Ibnu Mas'ud. Maka lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud menjawabnya. Beliau mengatakan, ama taqra'ina ya Ummu Ya'qub, apakah kamu tidak membaca wahai Ummu Ya'qub qaulahu ta'ala, firman Allah azza wa jal, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apakah kamu tidak membaca ketika membuka Al-Quranul Karim itu, ketika membaca Al-Quranul Karim itu firman Allah azza wa jalla, yang artinya apa yang datangkan Rasulullah SAW, yang perintahkan, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasulullah SAW larang, maka jauhilah. Apakah kamu tidak membaca ayat itu? Maka ini artinya adalah apa yang Rasulullah SAW melarang, maka itu sejatinya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang Rasulullah SAW perintahkan, maka itu sejatinya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ala wa innama harrama Rasulullah harramahullah. Sungguhnya sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu juga dilarang oleh atau diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka ini merupakan konsekuensi kita kalau kita mengamalkan Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, maka kita harus mengamalkan dan mengambil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa poin yang berkaitan tentang peningkatan keimanan kita terhadap peningkatan keimanan kita dengan Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang memberikan perhatian yang lebih terhadap Al-Quranul Karim, sehingga dengannya bisa mempertebal keimanan kita. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada sedikit pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, silahkan. Tafadhal. Iblisnya ini yang menggelincirkan kita, menimpakan kita kepada iman tadi. Artinya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Apa kira-kira yang menjadi hikmah supaya kita tetap memegang teguh mengenai Al-Quran ini? Karena ya itu kan iblis tidak disitu. Nah itu apa kira-kira kita supaya kita istilahnya disitu dalam penjelasan? Iya. Memang sebagaimana yang telah kita singgung tadi Bapak ya di kajian kita, bahwasanya manusia memang rentan yang namanya lalai, lupa, dan tergelincir kepada kesalahan, dan itu memang ada hubungannya dengan gangguan setan atau ajakan setan, tidak terlepas dari itu. Namun ketika kita berbicara seperti ini, bukan berarti manusia itu ketika kita ayo kita pertebal keimanan kita dengan seperti ini, bukan berarti kemudian kita terus tidak salah, tidak. Pasti ada ketergelinciran, kelalaian itu. Namun kiatnya adalah kita, dan namanya istiqomah itu bukan berarti ketika seorang disebut oh ini orangnya istiqomah, bukan berarti dia tidak pernah salah, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka beristiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa istighfar disandingkan kepada istiqomah? Padahal istiqomah adalah maknanya tetap teguh di jalan Allah, dan istighfar itu adalah rata-rata konteksnya adalah ketika kita berbuat sebuah kesalahan. Karena itu tadi, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Apapun upaya kita untuk beristiqomah di jalan Allah, tentunya diantaranya adalah kita mempertebal keimanan kita, itu bagian dari keistiqomahan kita. Maka manusia itulah tidak sempurna. Maka pasti ada kekurangannya, ada ketergelincirannya, maka diiringi dengan istighfar. Kita dituntut untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita sholat 5 waktu misalnya, setelah salam kita disuruh apa? Mengapa? Apakah kita sholat itu berdosa? Mengapa? Tidak. Karena apapun upaya kita untuk menegakkan sholat ini, kita itu ada kekurangan pada sholat kita. Ada kekurangan pada sholat kita. Pikiran kita mungkin terbang kemana, dan seterusnya. Ini adalah kekurangan pada sholat kita. Makanya dianjurkan untuk istighfar setelah sholat. Hal-hal semacam ini adalah apapun upaya kita untuk senantiasa beristiqomah, di antaranya juga mempertebal keimanan kita untuk senantiasa lurus, maka itu pasti ada kekurangannya, tidak bisa sesempurnanya. Maka kita tuntut untuk istighfar. Dan di antara
Hal yang lain, kiat yang lain adalah kita itu senantiasa untuk banyak belajar ilmu agama Allah, karena dengan al-ilmu maka semakin tebal keyakinan kita. Semakin banyak hal yang mungkin kita tidak tahu, akhirnya tahu. Kemudian juga memperbanyak atau bergaul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Kenapa? Kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang soleh, itu ada suasana kita untuk ikut juga untuk menjadi soleh pula, menjaga keistiqomahan pula. Berbeda dengan kita kalau sendirian, jauh dari mereka. Terlebih kalau kita gaulnya dengan orang-orang yang sering bermaksiat, maka suasananya adalah mendorong kita untuk apa? Seperti itu pula. Makanya dikatakan serigala itu seringnya menerka atau memangsa domba yang sendirian, tidak bersama kawan-kawannya yang banyak. Ini permisalan bahwasanya ketika seseorang itu sering berkumpul, bertemannya dengan orang-orang yang soleh, nah insya Allah ini membawa dampak positif. Tapi kalau dia jauh dari mereka, bergaulnya bukan dengan mereka, maka ini rentan untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Terlebih kalau memang ia bergaulnya dengan orang-orang ahli maksiat. Sehingga selain belajar, menambah ilmu, banyak istighfar, sering membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian duduk bareng dengan orang-orang soleh, maka ini insya Allah adalah kiat-kiat. Tentunya juga berdoa. Yang paling besar juga adalah berdoa. Kita memohon untuk senantiasa istiqomah di jalan. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan, fas'alullaha azza wa jal an yujaddida imanakum fi qulubikum. Berdoalah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman di hati kalian. Dan juga Rasulullah SAW di antara doanya adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah aku dalam agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hatiku ini kepada ketaatan kepadamu. Maka berdoa kepada Allah, meminta keteguhan, meminta untuk senantiasa berjalan di hidayahnya, mengamalkan ketaatan. Ini juga merupakan hal yang penting. Karena apapun itu manusia, maka itu adalah kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu sejatinya diciptakan dalam keadaan lemah. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita jawab. Ya, silahkan Ibu. Ya. Adapun pertanyaan pertama, ya Ibu, sejauh mana Al-Quran itu memberikan syafaat? Maka ya seperti tadi, kita membacanya, kita mempelajari maknanya, karena memang di antara tujuan Al-Quran itu diturunkan bukan untuk sekedar dibaca, tetapi kita mentadabburinya. Dan tentunya kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran, tentu perlu kita butuh faham, perlu mengetahui maknanya. Bagaimana kalau kita tidak faham, tidak tahu maknanya untuk mengamalkannya? Maka dengan begitu, biidznillah azza wa jal, kita termasuk ashabul Quran, termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sehingga disebut sahibul Quran. Maka dengan itu biidznillah azza wa jal, ada potensi untuk mendapatkan syafaat
dari Al-Qur'anul Karim nanti pada hari kiamat. Makanya dalam sebuah atau sebagian hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan terkait dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, beliau mengatakan nanti surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini datang pada hari kiamat membela orang yang membacanya atau mempelajarinya. Kemudian berkaitan dengan yang nomor 2, bagaimana kita bisa dibilang memahamkan tentang makna atau tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Maka semampu mungkin kita fahamkan, atau memang sebelum masuk ke itu kita fahamkan atau kita tanamkan kepada Allah, kepada anak-anak kita terhadap pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam artian kita tanamkan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa makan, minum, ceria dan seterusnya. Sehingga setelah mereka mengetahui bahwasanya dan terpatri pada diri mereka tidak ada yang bisa membahagiakan mereka atau memberikan madarat atau manfaat bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki aturan dan perintah dan larangan. Di antaranya adalah dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu kalau dalam agama kita ada at-targhib wa tarhib. Dalam artian kalau melaksanakan perintah Allah itu tentu mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan, mendapatkan ganjaran. Kalau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala maka mendapatkan sanksinya, mendapatkan akibatnya, hukumannya, mendapatkan siksaan. Seperti kalau kita pribadi sebagai orang tua, kita pribadi saja sebagai orang tua, mungkin ketika mendidik anak kita, tentu kita memiliki statement untuk kalau kamu taat, patuh seperti ini, maka nanti balasannya seperti ini. Kalau nanti nggak taat, nggak patuh, maka nanti saya ginikan. Ini adalah bagaimana kita bermuamalah dengan anak kita. Begitu pula agama kita ini ada at-targhib wa tarhib. Ada at-targhib, yaitu penyebutan hal-hal yang itu menarik. Ya, ada jaizahnya, yaitu balasan yang membahagiakan. Ada pula at-tarhib, yaitu ancaman. Nanti kalau nggak seperti ini, tidak sesuai aturan, maka sanksinya seperti ini. Begitulah dalam syariat kita. Sehingga perlu kita juga menanamkan setelah kita masuk seperti itu tadi, perlu kita tanamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki aturan, ada perintah dan larangan. Kalau perintah seperti ini, akibatnya kalau larangan seperti ini. Nah, sehingga sedikit demi sedikit kita akan memahami atau memahamkan anak itu seperti itu. Sehingga anak itu tumbuh, dia sudah tahu, atau ketika mendengar surga, maka dia akan terfikirkan, oh surga itu hal yang menyenangkan. Kalau mendengar neraka, maka dia akan tergambarkan dalam pikiran ini hal yang mengerikan, yang tidak enak. Maka dengan itu insya Allah biidznillah azza wa jal terus tumbuh dan terus kita dampingi sedikit walaupun itu ayat-ayat yang pendek, maka dia akan memahaminya dengan baik. Seperti itulah dulu kita mungkin juga seperti itu sebagai anak-anak. Dari yang pendek-pendek nggak mengapa, tapi kita perlu pendampingan, terus tumbuh, maka akan berjalan dengan baik kalau kita tetap terus memperhatikannya, mendampinginya dengan menanamkan yang seperti itu tadi, step by step. Itu mungkin yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Ada yang lain atau kita tutup? Cukup? Ya.
Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.